Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kali ini kita akan mempelajari tentang komponen elektronika dalam kompetensi dasar, komponen pasif dan komponen aktif berdasarkan karakteristik kelistrikannya bersama Bapak Arbainuja SPD. Nah, di sini ditampilkan berbagai macam bentuk dari komponen-komponen elektronika yang memiliki bentuk yang unik dan kode-kode tertentu pada bodi komponen-komponen elektronika, yang dimana komponen elektronika ini memiliki kode yang berisi tentang ciri-ciri, kemudian data-data dan arti-arti tertentu yang sebagai orang yang mempelajari tentang elektronika kita harus memahami arti dari kode-kode tersebut. Nah, berdasarkan respon output terhadap inputnya, komponen elektronika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komponen aktif dan komponen pasif, di mana arti kata komponen itu adalah elemen terkecil dari rangkaian sistem elektronik. Jadi elemen terkecil dari suatu sistem elektronik. Yang tadi berdasarkan respon output dan terhadap inputnya, komponen aktif memiliki pengertian komponen yang dapat menguatkan dan menyarahkan sinyal listrik serta mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Salah satu contoh komponen aktif adalah transistor, yang merupakan komponen elektronika dengan 3 buah elektrode atau 3 buah kaki, dimana bisa diperhatikan gambar fisiknya seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk dari transistor. Kemudian dilihat dari sisi simbol, gambar simbolnya transistor dibedakan menjadi dua, jenis NPN seperti ini dan PNP, di mana transistor itu memiliki 3 buah kaki yang terdiri dari kaki basis, kaki kolektor, dan kaki emitor. Perbedaan simbol dari NPN dan PNP terletak pada sisi pemanfaatan arusnya. Nah, komponen transistor sebagai contoh dalam suatu rangkaian seperti ini. Rangkaian ini dapat menguatkan arus yang terdapat pada rangkaian A, dapat dikuatkan melalui tegangan yang dapat dikendalikan oleh rangkaian B, sehingga bisa kita manfaatkan untuk output yang lebih besar. Di sini contoh transistor, jika kita lihat dari rangkaian tadi, output titik A-nya dan input titik B-nya terdapat selisih atau perbedaan nilai tegangan, yang mana outputnya jauh lebih besar dibanding dengan inputnya. Itulah mengapa dikatakan transistor sebagai penguat. Contoh komponen aktif selanjutnya adalah dioda. Dioda memiliki banyak jenis, ya. Di antaranya adalah dioda penyearah, dioda Zener, dioda LED atau light emitting dioda, kemudian dioda foto atau fotodioda, kemudian ada juga SCR, silicon control rectifier, dan dioda laser. Kalau diperhatikan dari gambar bentuk fisiknya, memiliki perbedaan-perbedaan dan ciri-ciri tertentu, yang semua ini dipengaruhi oleh karakteristik kerja dan bahan pembuatnya. Kemudian dari simbol bisa diperhatikan berbagai macam bentuk dan perbedaan-perbedaan di antara suatu dioda dengan dioda lainnya. Satu hal yang perlu diingat bahwa dioda memiliki 2 buah kaki, yaitu kaki anoda dan kaki katoda. Di mana pada dioda penyiar kaki anoda itu ditandai dengan gelang berwarna putih pada dioda jenis berkaki seperti ini. Jadi kaki yang terletak paling dekat dengan gelang putih merupakan kaki anoda, dan satu sisinya lagi adalah kaki katoda. Nah, yang ini adalah bentuk dioda penyiar jenis SMD, di mana terdapat juga batang berwarna putih yang menandakan kaki di sini adalah kaki anoda dan satunya lagi adalah kaki katoda. Kaki anoda dapat dihubungkan dengan suplai tegangan positif dan kaki anoda dihubungkan dengan suplai tegangan negatif. Pada dioda, penggunaan atau penghubungan kaki ini tidak boleh terbalik karena dapat mempengaruhi kinerja dari dioda itu sendiri. Kemudian dioda Zener
Dioda Zener ini juga memiliki kaki anoda dan kaki katoda, namun terdapat perbedaan pada bentuk fisiknya. Jika kita perhatikan bentuk fisiknya seperti ini, terdapat gelang putih, maksud saya gelang hitam, yang ini menandakan adalah kaki anoda dan satu sisinya lain adalah kaki katoda. Selanjutnya dioda LED. Bentuknya seperti ini. Dioda LED ini adalah dioda yang dapat menghasilkan cahaya atau dioda yang dapat merubah energi listrik menjadi energi cahaya. Yang sebelah sini adalah dioda jenis dip atau berkaki, kemudian yang ini adalah dioda jenis SMD, tidak berkaki. Simbolnya bisa diperhatikan seperti ini. Kemudian dioda foto. Dioda foto ini adalah dioda yang dapat menyerap cahaya. Kemudian SCR. SCR ini berbeda dengan dioda lainnya karena dia memiliki 3 buah kaki, yaitu kaki anoda, kaki katoda, dan kaki gate, di mana kinerja kerjanya dipengaruhi oleh kaki gate. Selanjutnya ada dioda laser. Dioda laser ini adalah dioda yang dapat merubah energi listrik menjadi energi cahaya yang terfokuskan. Simbolnya seperti ini. Nah, dioda penyarah. Dioda adalah piranti elektronik dengan 2 elektroda yang dapat digunakan untuk menyarahkan sinyal listrik, sehingga termasuk komponen aktif. Pada contoh di bawah ini, dioda merupakan komponen dari rangkaian penyarah sinyal AC menjadi DC. Komponen dioda ini bisa kita jumpai pada rangkaian catu daya atau charger handphone atau charger perangkat elektronik lainnya yang dapat merubah energi bentuk arus bolak-balik menjadi energi listrik bentuk sinyal DC. Jadi dapat diarahkan menggunakan dioda penyarah. Nah, jika dilakukan pengukuran dengan osiloskop pada rangkaian yang ini, maka akan menghasilkan bentuk gelombang sinusoidal seperti ini. Ini adalah gelombang sinusoidal pada input rangkaian atau pada rangkaian arus bolak-balik. Sedangkan setelah melalui rangkaian penyarah atau rangkaian dioda, maka outputnya menjadi hanya setengah saja, seperti ini. Ya. Nah, rangkaian setengah inilah yang dapat mempengaruhi kerja dioda menjadi berubah gelombang input sinusoidal menjadi gelombang output DC. Jadi nilainya tetap berada pada posisi positif. Sedangkan sinusoidal bisa dilihat di sini adalah bukit atau tegangan positif dan di sini adalah lembah berupa tegangan negatif. Kerjanya gelombang sinusoidal terus bolak-balik seperti ini. Pada rangkaian catu daya kita tidak membutuhkan atau tegangan DC tidak dapat bekerja pada kondisi bolak-balik sehingga dibutuhkan komponen dioda. Nah, dioda LED. Jika dihubungkan dengan sumber tegangan pada rangkaian di bawah ini, LED tersebut akan menyala. Jadi LED termasuk komponen aktif karena dapat mengubah suatu bentuk energi, yaitu energi listrik, ke bentuk lainnya, yaitu menjadi cahaya. Ini adalah berbagai macam bentuk dan varian dari dioda LED. Nah, jika dihubungkan kepada rangkaian seperti ini, di sini terdapat sebuah baterai, kemudian resistor sebagai penghambat arus, dan di sini LED, maka dioda LED akan menghasilkan cahaya dari hasil mengalirnya arus. Kaki anoda di sini kita harus menghubungkan ke kutub positif dari baterai dan kaki katodanya ke kutub negatif dari baterai. Yang ini adalah contoh komponen pasif, yaitu komponen yang tidak dapat menguatkan dan menyarahkan sinyal listrik serta tidak dapat mengubah suatu energi ke bentuk lainnya. Salah satunya adalah resistor. Bisa dilihat di sini resistornya terdapat berbagai macam jenis resistor dan bentuk serta simbolnya. Yang ini merupakan bentuk simbol dari resistor linear atau nilai tetap. Yang ini adalah bentuk dari jenis dip dan yang tidak berkaki adalah jenis SMD. Kemudian variabel resistor. Variabel resistor ini adalah resistor yang nilainya dapat diubah-ubah. Ini bentuk fisiknya dan ini simbolnya.
Kemudian ada LDR, lag depending resistor. Resistor jenis ini nilai hambatannya dipengaruhi oleh intensitas cahaya lingkungan sekitarnya. Bentuk fisiknya seperti ini, dan ini adalah simbolnya. Kemudian termistor atau NTC dan PTC. Termistor ini merupakan resistor jenis variabel atau nilainya dapat berubah-ubah tetapi dipengaruhi oleh suhu, ya, oleh temperatur di sekitarnya. NTC adalah negatif temperatur koefisien yang nilainya akan berkurang jika suhunya berkurang, dan PTC adalah positif temperatur koefisien yang nilainya akan bertambah jika suhunya bertambah. Nah, ini adalah simbolnya. Resistor merupakan komponen elektronika yang berfungsi membatasi atau menghambat arus listrik karena tidak dapat menguatkan sinyal, maka resistor termasuk komponen pasif. Contoh penggunaan komponen pasif seperti ini. Pada gambar pertama ini terbaca pada alat pengukurnya arus yang mengalir adalah 2 mA. Kemudian di sini terbaca 1 mA. Kenapa ada perbedaan? Karena jika dilihat dari penggunaan resistornya, pada rangkaian ini menggunakan 1 buah resistor dan ini menggunakan 2 buah resistor, sehingga arus yang mengalir lebih kecil karena penghambatnya jauh lebih besar, yaitu 2 kali lipat dibanding dengan gambar sebelah kiri. Ini menghasilkan arus 2 mA. Contoh komponen pasif berikutnya adalah kapasitor. Kapasitor tidak dapat menguatkan, mengarahkan, dan mengubah suatu bentuk ke bentuk lainnya, maka komponen kapasitor termasuk komponen pasif. Kapasitor merupakan komponen elektronika yang berfungsi menyimpan medan listrik, dapat berfungsi memblokir arus DC dan meneruskan arus AC. Nah, bentuknya bisa dilihat seperti ini. Ini kapasitor biasa, bentuknya seperti ini, simbolnya seperti ini. Kemudian kapasitor elektrolit, ya, memiliki polaritas, bentuknya seperti ini, simbolnya seperti ini. Kemudian kapasitor variabel atau kapasitor yang nilainya bisa berubah-ubah, bentuk fisiknya seperti ini, dan ini adalah simbolnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dalam rangkaian ini ada rangkaian A, B, dan C, di mana rangkaian A sebuah resistor, ya, ini di sini resistor, kemudian diberi dengan alat pengukur tegangan, maka akan terukur pada rangkaian ini berupa tegangan, ya, tegangan akan dihasilkan dari rangkaian ini. Tapi pada rangkaian B, jika dihubungkan dengan kapasitor dan diberi tegangan DC, maka tidak akan ada tegangan yang terukur karena dia menghambat arus DC. Kemudian yang ini, jika sebuah kapasitor diberi tegangan arus bolak-balik, maka tetap akan memberikan tegangan pada rangkaiannya. Makanya terukur 5,368 volt. Contoh komponen pasif berikutnya adalah induktor. Induktor termasuk komponen pasif karena tidak dapat menguatkan dan mengarahkan sinyal maupun mengubah suatu energi ke bentuk lainnya. Bagi arus DC, induktor bersifat mengalirnya, tetapi bagi arus AC, induktor bersifat menghambat. Nah, ini adalah bentuk dari induktor. Ini bentuk induktor yang linear atau nilainya tetap, simbolnya seperti ini. Kemudian ada induktor variabel yang nilainya dapat berubah-ubah, bentuknya seperti ini. Dan ini adalah simbol dari induktor variabel. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan induktor pada rangkaian yang memiliki sumber tegangan berbeda-beda. Di sini dapat dilihat tegangan DC 10 volt, maka jika dihubungkan seri dengan sebuah resistor, maka akan menyebabkan tetap munculnya tegangan pada rangkaian. Nah, jika di sini terdapat sebuah induktor yang dihubungkan dengan sumber tegangan DC, maka akan didapati tegangan pada sisi depan dan sisi belakangnya. Kemudian jika dia diberikan tegangan sinusoidal, maka pada posisi belakangnya akan mengurangi tegangan.